warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang keputusan komunikasi pemasaran global part 2 dengan mata kuliah manajemen pemasaran internasional. Next. Di sini dosen pengampu dari mata kuliah manajemen pemasaran internasional ada Ibu Bernadine dan kami kelompok 7, saya sendiri ada Tasya Akila dengan NIM 190, ada Sanjaya Pamulistianto dengan NIM 189 dan ada Noval Raffi Zulfikar dengan NIM 191. Next. Langsung aja kita masuk ke pendahuluan, di mana persoalan komunikasi menjadi sesuatu yang penting di dalam pemasaran, apalagi menyangkut komunikasi antar kelompok pelanggan yang memiliki latar belakang negara, budaya, perekonomian, dan kondisi yang berbeda. Apa yang disampaikan dan bagaimana menyampaikan suatu pesan tidaklah sama efektivitasnya pada setiap pasar sasaran di pasar global. Dalam pasar global, suatu perusahaan memang harus berhati-hati dalam memainkan perannya. Terfokus kepada market share sebagai indikator kesuksesan, perusahaan-perusahaan mulai berpikir kembali untuk mengubah strategi bisnisnya agar terukur dan terarah, dan ternyata integrate marketing communication lah strategi yang banyak dipilih, di mana IMC ini pada tahun 2000-an meningkat 5 kali lipat dari tahun 1980-an. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana menurut Don Scott Stanley, Tan Baum, dan Robert Latterburn dalam buku mereka Integrate Marketing Komunikasi itu memandang komunikasi pemasaran sebagai kontinum dari mulai tahap perancangan desain produk, distribusi sampai ke kegiatan promosi seperti iklan, pemasaran langsung, dan special event, dan tahap pembelian serta penggunaan di kalangan konsumen. Next. Langsung masuk ke pembahasan, di mana yang pertama itu ada marketing communication itu sendiri. Marketing communication ini bentuk komunikasi secara informatif dan persuasif yang mempromosikan produk atau layanan. Dengan marketing komunikasi ini, kontak antar perusahaan dan pelanggan bisa jadi semakin mudah, yang memiliki peran yang besar dan sejumlah manfaat yang didapatkan dari marketing komunikasi atau komunikasi pemasaran. Selain untuk promosi, iklan, dan perkenalan brand, komunikasi pemasaran juga berguna untuk membangun image pemasaran langsung serta peningkatan penjualan dan keuntungan. Selanjutnya itu ada promosi penjualan. Di sini promosi itu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produknya, dihasilkan ataupun menyampaikan berita tentang produk tersebut dengan jalan mengadakan komunikasi dengan para pendengar yang sifatnya membujuk. Tujuannya itu untuk memberikan informasi, membujuk, serta mengingatkan. Next. Selanjutnya itu ada teknik sampling. Teknik sampling ini merupakan sarana promosi penjualan yang utama untuk menghasilkan penggunaan percobaan yang mana stimulan yang efektif bagi pembelian percobaan serta mendapatkan dampak terhadap perilaku pembelian uang yang dipengaruhi oleh mutu produk sampel. Di mana teknik-teknik promosi ini meningkatkan strategi penjualan, yaitu kayak pembelian kupon, terus diskon, ada premium dan advertising spesialis, terus ada kontes dan undian, dan juga ada pemberian contoh produk atau sampelnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih saudari Tasya. Selanjutnya terdapat teknik sampling. Di sini terdapat beberapa teknik yang sering dipergunakan pada teknik sampling. Yang pertama adalah in-store sampling, yakni sebuah metode sampling dengan memberikan contoh suatu produk tertentu di dalam suatu toko. Lalu yang kedua itu ada door-to-door sampling. Ini yang biasa digunakan oleh para penjual, di mana door-to-door ini merupakan atau cukup lumayan mahal, di mana karena besarnya dari biaya suatu produk atau juga biaya dari tenaga kerja yang ada. Lalu yang ketiga yaitu on package sampling, di mana teknik ini merupakan suatu contoh yang terdapat di suatu produk, di mana disisipkan pada suatu kemasan produk lain, di mana sangat berguna untuk suatu brand di dalam suatu target tertentu. Lalu yang keempat itu ada newspaper sampling, yakni teknik sampling
dalam pengiriman contoh suatu produk melalui surat kabar. Dan yang terakhir adalah mail sampling, di mana teknik ini merupakan alternatif dari distribusi door-to-door. Selanjutnya terdapat mobile sampling, di mana membawa keluar suatu logo untuk menghasilkan atau menghiasi mall, suatu area rekreasi, jalan raya, serta pusat perbelanjaan. Lalu selanjutnya terdapat brand atau produk placement, di mana teknik promosi ini untuk mencapai pasar dengan memasukkan produk pada sebuah acara televisi atau film. Lalu selanjutnya terdapat rebates atau biasa disebut dengan rabat atau penawaran pengembalian tunai, di mana merupakan memberikan pengurangan harga setelah melakukan pembelian terjadi. Lalu terdapat frekuensi program, di mana teknik ini mengarah pada suatu acuan dari program-program yang berkelanjutan, yang artinya seperti menawarkan suatu konsumen diskon atau hadiah-hadiah tertentu, seperti halnya produk gratis. Dan yang terakhir adalah event sponsorship, di mana menjadi sponsor pada suatu event besar yang mana banyak didatangi oleh konsumen atau pelanggan. Selanjutnya terdapat kesalahan-kesalahan dalam melakukan promosi jualan. Yang pertama adalah timing. Ini yang sering dipakai dan yang paling sering banyak yang disalahgunakan untuk masuk ke dalam timing tersebut, di mana kadangkala untuk melakukan suatu promosi penjualan itu tidak tepat untuk mengatur dari segi waktu maupun hal-hal lain tertentu yang berkaitan dengan waktu. Lalu yang kedua terdapat pesan iklan yang tidak sampai kepada konsumen atau ya kurang jelas gitu dari pesan tersebut yang ingin disampaikan. Lalu yang ketiga terdapat cara promosi yang kurang tepat. Yang keempat data yang tidak up to date. Yang kelima hanya mengandalkan satu media untuk beriklan. Yang keenam tidak mengukur efektivitas pada promosi. Dan yang terakhir adalah kurangnya komunikasi dengan para konsumen. Lalu selanjutnya terdapat penjualan pribadi atau personal selling, yakni merupakan suatu komunikasi antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan dan membangun persepsi pembeli terhadap suatu produk yang ingin dibeli, sehingga mereka tertarik untuk membelinya. Lalu untuk tujuan daripada personal selling atau penjualan pribadi ini, yang pertama yakni memenangkan penerimaan produk baru oleh pelanggan yang ada. Lalu yang kedua memenangkan pelanggan baru untuk produk yang ada. Yang ketiga mempertahankan loyalitas pelanggan sekarang dengan memberi pelayanan yang baik. Lalu melengkapi fasilitas penjualan di masa depan dengan memberikan pelayanan teknis kepada calon pelanggan. Melengkapi penjualan di masa depan dengan mengkomunikasikan informasi-informasi produk yang ada. Dan yang terakhir adalah mendapatkan informasi-informasi pasar. Selanjutnya terdapat strategi penjualan pribadi atau personal selling. Ini dibagi 5. Yang pertama adalah perhatian, lalu yang kedua minat, yang ketiga hasrat, yang keempat adalah tindakan, yang kelima kepuasan. Jadi dalam strategi penjualan pribadi ini menyangkut paut. Yang pertama itu ada salesman dengan pembeli. Salesman ini seperti halnya bercakap-cakap dengan calon pembeli baru atau calon pelanggan secara pribadi. Lalu yang kedua adalah salesman dengan kelompok pembeli, yakni salesman melakukan presentasi di hadapan kelompok yang ingin membeli suatu produk itu. Lalu yang ketiga adalah tim penjual dengan kelompok pembeli. Yang dimaksud dengan tim penjual di sini adalah seorang dengan tim leader yang melakukan presentasi penjualan di hadapan kelompok-kelompok pembeli yang ingin membeli suatu produk tertentu. Lalu penjualan melalui konferensi. Di sini salesman bertugas untuk membawa para narasumber yang berasal dari perusahaan-perusahaan untuk datang bertemu dengan seorang pembeli yang ingin beli suatu produk atau lebih untuk membahas berbagai masalah serta opportunity atau peluang. Dan yang terakhir adalah penjualan melalui seminar, di mana dalam hal ini ada sebuah tim yang berasal dari perusahaan tertentu untuk melakukan seminar pendidikan bagi kelompok teknisi yang ada di dalam suatu perusahaan untuk mengenal atau memberikan edukasi terhadap produk dari suatu perusahaan tertentu.
Selanjutnya terdapat penjualan konsultatif, yakni adalah proses membangun hubungan antara perusahaan atau yang diwakili salesman dan kliennya atau prospek atau calon konsumen yang baru dari perspektif atau sudut pandang filosofis. Dari penjualan konsultatif ini terdapat teknik-teknik penjualan yang banyak digunakan. Yang pertama adalah persiapan pra penjualan, pre-sales, ini yang sebelum dilakukannya penjualan tersebut. Lalu yang kedua adalah mengajukan pertanyaan atau biasa disebut dengan raising question. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan mendengarkan secara aktif atau improving active listening skills. Lalu yang keempat, incorporating authenticity atau membangun suatu kepercayaan terhadap klien baru. Lalu yang kelima, terdapat feedback atau konfirmasi. Yang keenam, following up. Yang terakhir adalah membangun hubungan sejak awal atau connecting with existing and potential customer. Selanjutnya terdapat bentuk pemasaran komunikasi direct marketing. Yang pertama, menurut Herlambang pada tahun 2014 di ayat 57 ini, direct marketing merupakan suatu komunikasi langsung dengan pelanggan yang diincar secara khusus untuk memperoleh tanggapan langsung. Lalu yang kedua, menurut Ratih pada tahun 2015, di mana direct marketing yang beliau sebutkan adalah sistem pemasaran yang mana bersifat interaktif, mana memanfaatkan atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur dan bermanfaat untuk transaksi di sembarang lokasi. Di pemasaran langsung akan menghasilkan beberapa respon dari target konsumen yang dibidik, diantaranya adalah yang pertama, inquiry, di mana inquiry ini yakni sebuah respon dari target konsumen dengan memberikan informasi untuk melakukan observasi dalam menemukan solusi terhadap sebuah masalah. Lalu yang kedua, dukungan atau support, di mana respon dalam bentuk dukungan yang diberikan oleh target konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Dan yang terakhir adalah pembelian atau buyer, di mana respon dari konsumen yang berminat terhadap suatu produk tertentu ini yang ditawarkan, lalu kemudian bisa melakukan sebuah pembelian. Untuk selanjutnya, manfaat bagi pembeli, yakni yang pertama menyenangkan, mudah, dan pribadi. Lalu yang kedua, memberikan akses sedap kepada pembeli terhadap kekayaan produk. Yang ketiga, memberikan akses sedap kepada pembeli terhadap kekayaan. Lalu yang keempat, informasi kompetitif terhadap perusahaan, produk, dan pesaing. Lalu pemilihan konsumen tidak terhingga. Dan terakhir adalah konsumen menjadi semakin cerdas dan berpengetahuan. Lalu untuk manfaat bagi penjual adalah menawarkan alternatif biaya rendah sebagai alat yang kuat untuk membangun pelanggan, menawarkan fleksibilitas, memberikan akses kepada penjual untuk meraih pembeli yang tidak dapat mereka jangkau, lalu mempunyai banyak alternatif, memenangkan persaingan, dan membangun sebuah merek atau brand. Lalu terdapat direct marketing strategis and media. Di sini terdapat dua approach atau dua pendekatan daripada direct marketing strategis dan media. Yang pertama adalah one step approach, di mana menggunakan media secara langsung untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Kalau yang kedua adalah two step approach, di mana memanfaatkan banyak media untuk menarik sebuah pelanggan. Di sini terdapat jenis direct marketing strategis and media. Yang pertama adalah direct email, lalu yang kedua terdapat katalog, yang ketiga broadcast media, yang keempat TV advertorial, yang kelima adalah infomercial, yang keenam adalah teleshopping, print media, telemarketing, and electronic teleshopping. Di sini terdapat keuntungan dan kerugian daripada direct marketing, di mana untuk keuntungannya adalah selective reach, lalu frekuensi, segmentation, capabilities, flexibility, lalu terdapat timing, cost, personalization, and measure of effectiveness. Lalu untuk kerugiannya adalah dari segi akurasi, lalu image faktornya banyak banget. Lalu yang ketiga adalah content support,
yang terakhir adalah rising cost. Di dalam media pemasaran itu terdapat dibagi menjadi 3. Yang pertama dari segi medium, keunggulan dan keterbatasan. Dari segi mediumnya terdapat koran di mana keunggulannya fleksibel, tepat waktu, dapat dipercaya, serta diterima dari luar, local market, dan juga sebagainya. Untuk keterbatasannya yakni tidak awet, mutu reproduksinya rendah, lalu pas along audiensnya rendah. Untuk televisi, keunggulannya gabungan daripada penglihatan, bunyi, dan gerak, serta mengelitik panca indera, lalu atensinya tinggi, serta jangkauannya sangat luas. Untuk keterbatasannya yakni biaya absolutnya lumayan tinggi, lalu juga hype culture, flatting exposure, selektivitas audiensnya kurang. Dari direct email ini audiensnya terseleksi dari segi keunggulannya, lalu fleksibel, tidak ada pesaing dalam medium yang sama, lalu personalisasi. Dari keterbatasannya yakni biaya agak tinggi, citra surat sampah seperti sampah. Lalu untuk dari segi radio, di mana murah, lalu seleksi geografisnya dan demografis, masa, lalu biaya juga rendah. Dari segi keterbatasannya, di mana hanya menggunakan audio saja, atensinya cukup rendah ketimbang televisi, koran, lalu juga struktur tarifnya tidak baku, lalu flexing exposure. Lalu untuk dari segi majalah, di sini seleksi geografisnya dan demografisnya kredibel dan juga prestis, reproduksi berkualitas, awet, good pace along, leadership. Lalu untuk keterbatasannya yakni antrian giliran iklan sebagai sirkulasi sia-sia, tidak ada jaminan potensial daripada suatu iklan tersebut. Lalu dari segi luar ruang, yakni keunggulannya fleksibel, exposure berulang, biaya rendah, pesaing rendah. Untuk keterbatasannya selektivitas terbatas, kreativitas terbatas. Lalu untuk halaman kuning, keunggulannya yakni local coverage bagus, dipercaya, jangkauannya luas, biayanya rendah. Keterbatasannya pesaingnya tinggi, penelitiannya lama, kreativitasnya terbatas. Untuk newsletter, keunggulannya selektivitasnya tinggi, kendalinya penuh, peluangnya berinteraktif, biayanya cukup rendah. Lalu untuk keterbatasannya, produksi berlebihan, biaya membuat suatu produknya tidak terkontrol. Lalu dari segi telepon, banyak pengguna dari segi keunggulannya, lalu juga peluangnya untuk bersentuhan pribadinya dapat daripada pendengar yang menikmati telepon itu. Lalu untuk keterbatasannya, biayanya relatif tinggi kecuali menggunakan sukarelawan. Dan yang terakhir adalah internet, yakni keunggulannya selektivitasnya tinggi, interaktif, biayanya rendah. Lalu untuk keterbatasannya, media baru dengan pemakaian terbatas. Media pendukung pemasaran. Yang pertama terdapat media pemasaran konvensional, yakni radio, televisi, blog, dan publikasi online, media cetak. Yang kedua adalah terdapat sosial media, di mana merupakan suatu bagian yang penting dari sebuah proses pemasaran untuk branding atau merek, di mana setiap bisnis harus memasukkannya sebagai bagian dari strategi mereka secara keseluruhan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini terdapat ada sponsorship dan penempatan produk. Menurut Jeffkins tahun 1996 ayat 176 menjelaskan tujuan dari suatu pensponsoran adalah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan di bidang periklanan, public relation, atau strategi pemasaran bagi pihak penyedia sponsor. Tujuan-tujuan tersebut dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu tujuan periklanan dari sponsor, tujuan public relation,
dari sponsor dan tujuan pemasaran dari sponsor. Ada berbagai tujuan pensponsoran yang bisa diraih di bidang periklanan, antara lain mengiklankan produk yang tidak boleh diiklankan di media tertentu, memasang iklan di lokasi kegiatan yang ramai dengan liputan atau dikunjungi oleh banyak orang, mempromosikan produk secara spesifik, memperkenalkan produk-produk baru, dan menggali berbagai peluang lain di bidang periklanan. Next. Nah, selanjutnya di sini terdapat kasus dari PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk merupakan kelompok bisnis yang memproduksi makanan terkemuka di Indonesia. Mayora Indah telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods industri yang telah diakui keberadaannya secara global. Terbukti bahwa Mayora Indah telah menghasilkan berbagai produk berkualitas yang saat ini menjadi merek-merek terkenal di dunia, seperti Kopiko, Danisa, Astor, Energen, Torabika, dan lain-lain. Perusahaan ini pertama kali didirikan sejak 17 Februari 1977 sebagai sebuah industri biskuit rumah sederhana yang hingga sekarang mampu berkembang dengan pesat menjadi salah satu kelompok usaha yang terintegrasi di Indonesia. Perkembangan perusahaan juga ditorehkan dengan merubah status perusahaan menjadi perusahaan terbuka, seiring dengan pencatatan saham perusahaan untuk pertama kali di Bursa Efek Jakarta sejak 4 Juli 1990. Pada tahun-tahun berikutnya, perusahaan terus melakukan ekspansi cepat untuk menjadi sebuah perusahaan yang berbasis ASEAN. Salah satu usahanya yakni mendirikan fasilitas produksi dan beberapa kantor pemasaran yang terletak di beberapa negara di Asia Tenggara. Dengan inovasi-inovasi terbaru yang dilakukan perusahaan, semakin memperkokoh posisi Mayora di pasar global. Terbukti bahwa produk-produk Mayora tidak hanya mampu memenuhi konsumen yang ada di dalam negeri saja, namun telah menjangkau konsumen luar negeri, bahkan hampir menyebar di seluruh dunia. Hasil ini dapat dicapai berkat dukungan dari jaringan distribusi yang kuat, tersedianya fasilitas dengan sistem logistik, pengelolaan gudang yang modern, dan pemasaran melalui iklan, melalui media elektronik, media cetak, pemasang Times Square, dan billboard. Next. Nah, selanjutnya kasus kedua ada kasus dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia Persero atau biasa dikenal dengan Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. Maskapai penerbangan ini pertama kali mengudara pada tahun 1940-an dalam era pendudukan Belanda. Pada saat itu maskapai masih bernama Indonesian Airways sejak 26 Januari 1949 dengan pesawat pertamanya yang bernama Seoul atau Gunung Emas. Pada awalnya, Garuda Indonesia merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Koninklijke Luchtvaartmaatschappij atau disingkat KLM, yang merupakan maskapai Belanda yang kemudian semua sahamnya dimiliki oleh Indonesia pada tahun 1953. Pada tahun 1953, Garuda Indonesia telah berhasil memiliki 27 pesawat beserta staf-staf profesional. Strategi pemasaran global yang dilakukan Garuda yaitu melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain di mana melalui program kemitraan global antara Garuda dan Accor. Para pelanggan kedua perusahaan ini akan mendapatkan beberapa fasilitas antara lain program penawaran harga khusus di hotel-hotel Accor dengan boarding pass Garuda melalui program boarding pass through value atau BPTV, program potongan harga sebesar minimum 10% untuk program-program promosi khusus hotel Accor dengan reservasi online melalui website kedua perusahaan tersebut. Program Garuda Miles Redemption dan Earning Mileage untuk pemesanan atau transaksi di Accor Hotels. Selain itu juga bekerjasama dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR.
serta program promosi bersama di masing-masing situs dan distribution channel. Garuda Indonesia terus-menerus berupaya untuk meningkatkan layanan kepada para pengguna jasa, serta untuk mengokohkan reputasi Garuda Indonesia sebagai global player. Media pemasaran Garuda menggunakan billboard, banner, TV, media cetak, media elektronik, dan sosial media. Next. Nah, kita masuk ke penutup. Itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah, promosi adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk yang dihasilkan ataupun untuk menyampaikan berita tentang produk tersebut dengan jalan mengadakan komunikasi dengan para pendengar yang sifatnya membujuk atau persuasif. Tujuan utama promosi yakni menginformasikan, informing, membujuk, persuading, dan mengingatkan, reminding. Strategi pemasaran yang bisa dilakukan salah satunya yaitu personal selling. Pemasaran secara langsung, metode ini bertujuan untuk menjual produk atau jasa secara langsung kepada konsumen daripada melalui pengecer. Katalog pemasaran jarak jauh, brosur yang dikirim melalui pos atau materi promosi dan saluran belanja rumah televisi adalah alat pemasaran langsung tradisional yang umum. Media pendukung dalam melakukan pemasaran yaitu media pemasaran konvensional seperti radio, TV, media cetak, website, dan sosial media, di mana dilakukannya promosi melalui online. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.